Tungku smelter ferronikel nomor 41 milik Indonesia Shingshen Stainless Steel di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah terbakar, lalu meledak pada Ahad pagi 24 Desember 2023. Sebanyak 59 orang menjadi korban, 13 orang diantaranya meninggal di mana 9 diantaranya pekerja Indonesia dan 4 orang lainnya pekerja asal Cina. Seorang buruh pabrik mengungkapkan seluruh korban adalah pekerja yang mengambil shift lembur. Dia belum bisa memastikan penyebab kebakaran tersebut, namun dia mengatakan tungku yang digunakan jarang diperiksa oleh perusahaan sehingga rentan menimbulkan kebakaran. Apalagi saat pekerjaan berlangsung, kata dia tidak ada petugas teknis keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang mengawasi di lapangan. Kalaupun ada, para pengawas itu mayoritas adalah tenaga kerja asing asal Cina yang tidak bisa berkomunikasi dengan pekerja lokal. Kepala Divisi Relasi Media PT IMIP Dedi Kurniawan membantah tudingan pekerjaan tidak didampingi oleh tim teknis K3. Menurut dia, setiap pekerjaan di kawasan industri IMIP selalu didampingi oleh teknis, termasuk petugas pengawas. Saat perbaikan, kata dia, tungku sudah dimatikan dan tidak beroperasi. Dia juga menyangkal tuduhan bahwa tungku smelter itu tidak layak pakai. Menurut dia, tungku hanya perlu mendapat perawatan rutin. Kebakaran smelter nikel itu bukanlah yang pertama. Pada 22 Desember 2022, kecelakaan serupa terjadi di kawasan industri nikel milik PT Gunbuster Nickel Industry, perusahaan asal Cina yang beroperasi di Kabupaten Morowali Utara. Dua pekerja tewas dalam peristiwa itu. Kemudian pada 27 April 2023, kecelakaan kerja terjadi di PT Indonesia Guangqing Nickel dan Stainless Industry. Pabrik ini juga berada di kawasan PT IMIP. Dua pekerja jampling bernama Arif dan Mas Riyadi tewas. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Sulawesi Tengah mendesak pemerintah menghentikan aktivitas pengolahan hasil tambang nikel di kawasan industri IMIP karena sering terjadi kecelakaan kerja. Kepala Advokasi dan Kampanye WALHI Sulawesi Tengah Aulia Hakim berharap pemerintah tidak hanya mengkampanyekan penghiliran nikel, tapi juga memperhatikan keselamatan pekerja dan kerusakan lingkungan yang disebabkan investasi serampangan berdalih kepentingan ekonomi. Berdasarkan catatan WALHI, sepanjang 2022 hingga 2023, tidak ada satupun perusahaan yang dikenai sanksi atas berbagai peristiwa yang merenggut nyawa pekerja di sejumlah smelter nikel. Sebaliknya, kata Aulia, perusahaan malah memberikan sanksi kepada para pekerja yang menuntut hak-hak mereka. Peristiwa yang terus berulang ini menandakan perusahaan-perusahaan di IMIP tidak serius memperbaiki kondisi dan menciptakan keselamatan bagi pekerja. Hasil studi Trenasi atas pemberitaan yang tayang di media dalam rentang 2015 hingga 2022 menunjukkan sedikitnya 53 pekerja smelter nikel meninggal karena kecelakaan kerja dan bentrokan antara pekerja berkebangsaan Indonesia dan Cina. Korban terbanyak yaitu 40 pekerja adalah warga negara Indonesia, sisanya tenaga kerja asing asal Cina. IMIP menjadi salah satu lokasinya. Sedangkan data pemantauan pada Januari hingga September 2023 menunjukkan sebanyak 19 kejadian kecelakaan kerja di smelter nikel telah merenggut 16 nyawa. Sebanyak 37 orang lainnya terluka. Di antara para korban, 5 orang adalah tenaga kerja asal Cina dengan rincian 4 orang luka-luka dan seorang meninggal. Juru kampanye mineral kritis Tren Asia, Arko Tarigan mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kawasan pengolahan nikel yang ada di Indonesia. Ia meminta evaluasi tidak hanya sebatas kondisi kerja, tapi juga bagaimana perusahaan memperlakukan pekerjanya.